Marasi Septria. Hai, saya Alicia Sofia Humaira. Dari kelompok 3 akan membahas tentang observasi dan juga wawancara. Selamat menonton. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marasi Septria sebagai tim audit dan juga observasi wawancara pada Bank BRI pada hari ini. Memasuki pembahasan yang pertama tentang prosedur pemberian kredit. Bagaimana tahapan lengkap dalam proses pengajuan dan juga pencairan kredit di Bank BRI? Nah, proses dimulai dari pengajuan kredit oleh nasabah, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan awal oleh petugas kredit. Terus kemudian verifikasi dokumen, analisa kelayakan kredit termasuk survei lapangan. Lalu disusul oleh komite kredit untuk diputuskan. Jika disetujui, dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kredit dan juga pencairan dana. Lalu bagian apa saja yang berperan dalam analisis dan juga persetujuan fasilitas kredit? Yang berperan dalam analisis dan persetujuan fasilitas kredit ini yaitu akun officer, analisis kredit, kepala bagian kredit, dan komite kredit. Apakah ada pedoman tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam proses kredit? Tentu saja Bank BRI punya pedoman tertulis yaitu SOP Kredit nomor 02 BRI ARB 2023 yang mengatur alur pengajuan, analisa, penilaian anggunan hingga pencairan kredit. Baik, memasuki pembahasan yang kedua tentang persyaratan dan juga verifikasi dokumen. Dokumen apa saja yang diwajibkan yang disediakan oleh pemohon kredit? Dokumen yang diwajibkan disediakan oleh pemohon kredit yaitu KTP, kartu keluarga, dokumen pendukung usaha seperti laporan keuangan atau surat keterangan usaha, slip gaji untuk karyawan, rekening koran, dan serta dokumen jaminan. Lalu, bagaimana proses validasi terhadap keaslian dokumen yang diajukan? Nah, di sini kami melakukan pengecekan silang dengan instansi terkait seperti BPN untuk sertifikat tanah atau Samsat untuk BPKB. Selain itu, pengecekan juga dilakukan melalui sistem online. Baik. Lalu, dalam bentuk apa dokumen disimpan oleh Bank BRI? Dokumen disimpan oleh BRI yaitu fisik dan digital. Keduanya penyimpanan dokumen kredit disimpan dalam bentuk fisik dan digital untuk memenuhi aspek legalitas dan kemudahan operasional. Dokumen fisik dibutuhkan sebagai bukti hukum, sementara versi digital mempermudah pencarian dan pengolahan data. Baik, masuk ke pembahasan ketiga tentang evaluasi dan juga kelayakan kredit. Lalu, apakah ada penilaian kelayakan yang dilakukan dari sisi keuangan dan juga non keuangan? Tentu saja, kami di sini melakukan penilaian kuantitatif mencakup kemampuan pembayaran berdasarkan arus kas atau penghasilan, sementara aspek kualitatifnya di sini mempertimbangkan latar belakang, karakter, dan kelayakan usaha debitur. Lalu, metodologi apa yang digunakan dalam penilaian nilai jaminan? Yang digunakan dalam menilai nilai jaminan, penilaian berdasarkan harga pasar, market value, dan dilakukan oleh interval publisher. Dalam kasus tertentu dapat menggunakan jasa penilaian independen. Lalu, bagaimana rumusan plafon kredit yang dibandingkan dengan nilai jaminan? Kami di sini terhadap plafon kredit disesuaikan dengan nilai likuidasi anggunan dan juga kemampuan bayar debitur. Umumnya maksimal 70-80%. Baik, terima kasih. Memasuki pembahasan yang ketiga tentang monitoring kredit dan juga penanganan masalah. Lalu seperti apa sistem pemantauan angsuran debitur dilakukan? Sistem komputerisasi digunakan untuk memonitor jatuh tempo dan status pembayaran,
Petugas kredit juga melakukan pemantauan secara berkala untuk menilai kesehatan kredit. Lalu, apa langkah-langkah penanganan jika terjadi keterlambatan pembayaran? Nah, penanganan dimulai dari pendekatan secara persuasif, pemberian surat peringatan hingga opsi restrukturisasi kredit. Bila tidak berhasil, proses hukum atau evakuasi tanggungan dapat dilakukan. Apakah ada tersedia laporan rutin mengenai kredit bermasalah? Ya, disusun setiap bulan sebagai bagian dari laporan manajemen risiko dan disampaikan ke pimpinan. Memasuki pembahasan selanjutnya tentang pengawasan internal dan juga risiko. Apakah fungsi kredit diaudit secara berkala oleh auditor internal? Ya, audit dilakukan secara periodik, minimal 2 kali setahun oleh unit audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan peraturan OJK. Apakah pernah ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpanan dalam pemberian kredit? Ya, saya pernah temukan ketidaksesuaian data lalu dokumen agunan yang kemudian diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Lalu, perbaikan apa yang dapat dilakukan atas penyimpanan yang terjadi? Nah, tindakan yang dilakukan oleh kami di sini evaluasi proses internal, terus pemberian sanksi disiplin bila diperlukan, serta pembaruan prosedur verifikasi dan pelatihan ulang bagi staf terkait. Baik, memasuki pembahasan selanjutnya tentang pengendalian risiko pada SDM kredit Bank BRI. Bagaimana proses yang dilakukan untuk melatih SDM bagian kredit agar efisien dan juga tepat dalam pemberian kredit? Bank melatih SDM bagian kredit melalui pelatihan dasar yang mencakup prinsip 5C, jenis kredit, analisis laporan keuangan, dan penelitian jaminan. Pelatihan dilakukan melalui kelas teori, studi kasus, dan praktik langsung di lapangan. Selain itu, pelatih lanjut rutin diberikan agar analisis kredit tetap mengikuti perkembangan kebijakan dan teknologi. Lalu, bagaimana proses evaluasi kinerja petugas kredit yang dilakukan? Nah, di sini kami kinerja petugas kredit dievaluasi berdasarkan kualitas portofolio kredit yang ditangani, rasio NPL, dan juga pencapaian target kredit. Evaluasi dilakukan secara kuartal.